Inilah rahasia perjalanan hidup baru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di antara ulama Nusantara terkemuka abad ke-18 yang dikenal kedalaman ilmu dan kecemerlangan karya. Karyanya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang sering kita sebut Datu Kalampayan. Beliau lahir pada 15 Syafar 1122 Maret 1710 meter di Kampung Lokpura, Kalimantan Selatan. Nama lengkap beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari. Terlahir dari seorang ibunda yang solehah bernama Siti Aminah. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdurrahman adalah seorang yang zuhud dan alim. Beliau tumbuh dan besar dalam suasana keislaman yang kental di bawah pemerintahan kerajaan Islam Banjar. Sejak umur 7 tahun beliau sudah fasih dan sempurna dalam membaca Al-Quran. Kecerdasannya dalam ilmu agama dan bakat melukisnya menarik perhatian sultan penguasa kerajaan Banjar pada waktu itu. Maka Muhammad Arsyad kecil pun diboyong untuk belajar ilmu agama di lingkungan istana bersama keluarga kerajaan. Setelah dewasa dan menikah karena kepandaian dan kecerdasan beliau dalam mempelajari ilmu agama maka menjelang usia 30 tahun beliau diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk memperdalam ilmu agama dengan dibiayai oleh kerajaan. Karena Sultan berharap dengan ilmu yang dipelajarinya nanti di Tanah Suci itu kelak akan dapat membimbing dan mengajarkan ilmu kepada rakyat Banjar dan sekitarnya. Di Tanah Suci Mekah dan Madinah ini beliau belajar kepada beberapa ulama terkenal dan wali pada zamannya. Di antara guru-guru beliau adalah 1. Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhari Mekah. 2. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Madinah, pengarang kitab Hawaiyil Madaniyah. 3. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Seman Al-Madani dalam ilmu tasawuf yang akhirnya beliau mendapatkan ijazah dengan kedudukan sebagai khalifah wakil. 4. Syekh Ahmad bin Abdul Mu'in Ad-Damanhuri. 5. Syekh Sayyid Abul Faid Muhammad Murtada Az-Zabidi. 6. Syekh Hasan bin Ahmad Akisi Al-Yamani. 7. Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri. 8. Syekh Siddiq bin Umar Khan. 9. Syekh Abdullah bin Hijazi bin Asi Sarkowi. 10. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi. 11. Syekh Said Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. 12. Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani. 13. Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal. 14. Syekh Abid As-Sindi. 15. Syekh Abdul Wahab At-Tantawi. 16. Syekh Maulana Sayyid Abdullah Mirgani. 17. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jawahir. 18. Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh. Ketika beliau di Mekah beliau bersahabat dengan para penuntut ilmu dari tanah air dan merupakan sahabat erat. Mereka adalah Syekh Abdul Wahab Bugis dari Makassar, Syekh Abdus Samad dari Palembang, pengarang kitab Siyarus Salikin dan Hidayatus Salikin, dan Abdurrahman Masri dari Betawi. Konon pada waktu beliau berada di Mekah, beliau menemui keanehan pada setiap hari Jumat di Masjid Al-Haram. Ada seseorang yang berpakaian lain dari kebiasaan berpakaian orang Arab lainnya. Orang tersebut berpakaian hitam dan memakai laung dan memakai butah, pakaian khas dari Banjar. Setiap habis berdoa orang tersebut selalu menghilang tanpa bekas. Dengan rasa penasaran kemudian pada Jumat berikutnya beliau menunggu kedatangan orang itu seperti biasa selesai habis salat Jumat dan berdoa orang TSB selalu menghilang. Kemudian pada Jumat yang lainnya ketika orang tersebut datang beliau segera ikut sholat di sampingnya, dengan harapan dapat berkenalan dengan orang tersebut. Ketika selesai berdoa tak ingin kehilangan orang tersebut dengan sigap beliau lalu memegang tangan orang tersebut. "Mengapa Tuan menangkap tangan saya?" kata orang TSB. Setelah terlebih dahulu Syekh Muhammad Arsyad minta maaf beliau lalu berkata, "Maaf saya ingin bertanya siapakah Anda?"
Di sini semua orang berpakaian ihram sedangkan Anda tidak berpakaian ihram. Maaf, hamba berasal dari kampung Muning Tatakan Rantau Borneo, jawab orang itu. Mengapa Anda setiap hari Jumat bisa sholat di sini, kata Syekh Muhammad Arsyad kembali. Alhamdulillah, semua adalah anugerah dari Allah SWT, kata orang tersebut yang setelah berkenalan adalah Datu Sanggul. Saya beras dari Martapura, Borneo. Sudikah kiranya Anda mampir ke rumah saya, pinta Syekh Muhammad Arsyad. Baiklah, jawab Datu Sanggul. Kemudian mereka berjalan ke tempat tinggal Syekh Muhammad Arsyad. Sesampai di rumah, Syekh Muhammad Arsyad memeluk Datu Sanggul dan mencium tangan beliau sambil berkata, "Sampeyan adalah saudara ulun dunia akhirat." "Ya. Kita saudara dunia akhirat," jawab Datu Sanggul. "Di manakah Kakanda belajar sehingga mendapatkan anugerah begitu besar ini?" Syekh Muhammad Arsyad kembali bertanya. "Kakanda belajar dengan Datu Suban di Muning Pantai Munggu Tayu Tiwadak Gumpa dan sekarang beliau telah wafat. Dan kepada Kakanda diberikan sebuah kitab dan Al-Quran segi 8. Kedua pusaka itu asalnya adalah milik Datu Nuraya yang juga telah wafat." Mendengar cerita tentang kitab tersebut, Syekh Muhammad Arsyad sangat tertarik. "Kalau Kakanda menganggap saya sebagai saudara dunia akhirat, izinkanlah Adinda ikut mempelajari isi kitab tersebut." "Boleh saja Adinda mempelajari kitab TSB, namun kitab ini harus dibagi 2 bagian. Dengan dipotong segitiga, silakan Adinda memotongnya," kata Datu Sanggul sambil mengeluarkan kitab yang selalu dibawanya. Syekh Muhammad Arsyad mengambil pisau yang sangat tajam dan mulai memotong kitab TSB. Namun alangkah terkejutnya beliau karena pisau yang sangat tajam tersebut tidak dapat memotong kitab itu menjadi 2 bagian, bahkan mata pisau TSB menjadi tumpul. Kemudian kitab TSB diserahkan kembali kepada Datu Sanggul untuk beliau potong sendiri. Kemudian Datu Sanggul hanya dengan menggoreskan kuku beliau, kitab tersebut terbelah menjadi 2 bagian, yang kemudian satu bagiannya diserahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad untuk dipelajari dan bagian yang satunya beliau bawa kembali dengan pesan setelah selesai mempelajari dan pulang ke Borneo untuk mengambil bagian yang satunya. "Jika Adinda nanti pulang ke Borneo dan bertandang ke rumah Kakanda untuk mengambil kitab yang satunya, hendaklah Adinda membawa kain putih sebanyak 5 lembar. Kakanda berharap agar Adinda jangan sampai lupa pesan Kakanda ini," kata Datu Sanggul menambahi. "Baiklah, pesan Kakanda akan Adinda ingat selalu dan Adinda memohon doa restu dan mendoakan Adinda dalam mempelajari kitab ini." Karena hari sudah menjelang maghrib, Datu Sanggul lalu berpamitan untuk pulang ke Borneo. "Tunggu sebentar Kakanda, ada yang Adinda pertanyakan lagi." Di halaman istana ada tumbuh sebatang pohon durian. "Apakah pohon tersebut berbuah atau belum? Kalau sudah berbuah, Adinda mohon Kakanda memetiknya sebiji untuk Adinda. Sebab selama Adinda tinggal di sini, Adinda belum pernah memakan buah durian." Pohon durian TSB sekarang sedang berbuah, namun buahnya cuma 2 biji dan dijaga ketat oleh pasukan raja siang dan malam agar tak seorang pun dapat mengambilnya. "Sebaiknya buah TSB jangan diambil sebab nantinya mungkin akan berakibat tidak baik," kata Datu Sanggul. Karena didesak oleh Syekh Muhammad Arsyad, akhirnya Datu Sanggul berjanji memenuhi permintaan Syekh Muhammad Arsyad. Pada Jumat berikutnya ketika tengah hari, Datu Sanggul memetik buah durian yang dijaga oleh pasukan raja tanpa diketahui oleh satu orang pun. Alhasil kerajaan menjadi gempar. Baginda Raja sangat marah dan berencana menghukum para pasukan yang menjaga pohon durian TSB. Tapi Permaisuri melarang Baginda Raja menghukum mereka karena tidak ada bukti kesalahan mereka. Singkat cerita, buah durian tersebut diserahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad dengan pesan supaya tangkai durian tadi disimpan sebagai bukti nanti kepada Baginda Raja. Setelah berpisah kembali dengan Datu Sanggul, beliau dengan tekun mempelajari kitab TSB. Setelah lebih 30 tahun Syekh Muhammad Arsyad belajar di Tanah Suci, akhirnya beliau menguasai berbagai bidang ilmu agama.
Sebenarnya beliau dan kawan-kawan tidak ingin pulang ke tanah air dan ingin melanjutkan pelajaran ke Mesir, namun maksud tersebut dibatalkan karena perintah guru mereka yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi, yang menyatakan bahwa ilmu mereka sudah cukup dalam dan luas dan lebih penting untuk memberi pelajaran dan bimbingan kepada masyarakat masing-masing. Akhirnya mereka menuruti nasihat guru mereka itu, setia di Tanah Betawi, Jakarta. Syekh Muhammad Arsyad dan kawan-kawannya disambut oleh ulama dan orang banyak dengan gembira. Selama di Jakarta berkat karamah yang beliau miliki, beliau dapat membetulkan arah kiblat masjid yang kurang tepat. Di antaranya Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Setelah sholat sunat, beliau hanya menggeserkan sorban beliau. Luar biasanya bangunan Masjid TSB mengiringi geseran sorban beliau. Subhanallah. Itu adalah sebagian karamah beliau yang di luar nalar manusia dan banyak lagi yang lainnya. Setelah sampai di Martapura, beliau langsung menuju istana kerajaan dan disambut dengan meriahnya. Dalam kesempatan TSB, beliau menceritakan hal ihwal mengenai durian lengkap dengan hari, tanggal, dan jam kehilangan durian di istana raja. Akhirnya raja memakluminya dan bersyukur karena tidak menghukum para prajurit kerajaan. Setelah beberapa hari, beliau minta izin kepada raja untuk mendatangi Datu Sanggul dengan diiringi sepasukan prajurit raja. Tak lupa beliau membawa kain putih yang dipesankan oleh Datu Sanggul. Setelah sampai di Kampung Muning Tatakan Rantau dengan petunjuk masyarakat, beliau langsung menuju rumah Datu Sanggul. Tapi apa yang terjadi setelah sampai di rumah Datu Sanggul? Ternyata beliau baru saja berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata kain putih yang dipesankan oleh Datu Sanggul untuk kain kapan beliau. Subhanallah. Setelah pemakaman Datu Sanggul atas pesan beliau sebelum wafat kepada istrinya, maka diserahkan penggalan kitab yang kemudian hari disebut Kitab Barencong kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu Syekh Muhammad Arsyad pamit untuk pulang ke Martapura. Di samping sebagai seorang pengajar, Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang penulis yang produktif. Di antara kitab-kitab yang beliau karang adalah 1. Sabilal Muhtadin, Kitab Fikih. 2. Risalah Usuluddin, Kitab Tauhid. 1188 Hijrah. 3. Tuhfatur Rakibin, Kitab Tauhid. 1188 Hijrah. 4. Kanzul Marifah, Tasawuf. 5. Luqtatul Ajlan, Kitab Fikih khusus masalah perempuan. 6. Kitab Faraid, Kitab Pembagian Waris. 7. Al-Qaulul Mukhtasar, Kitab berisi tentang Imam Mahdi. 1196 Hijrah. 8. Kitab Ilmu Falak, Astronomi. 9. Fatwa Sulaiman Qurdi, berisi fatwa-fatwa guru beliau Sulaiman Al-Qurdi. 10. Kitabun Nikah, tata cara perkawinan dalam syariat Islam. Selain itu ada pula karya tulis beliau berupa Mushaf Al-Quran, tulisan tangan beliau berukuran besar, dengan hat sangat indah dan sampai sekarang masih bisa dilihat di Museum Nasional Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beliau mempunyai 11 orang istri dan mempunyai 30 orang anak dan sekarang sudah tersebar kemana-mana. Di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan mutiara yang tiada ternilai. Keturunan beliau merupakan penerang-penerang bagi para pecinta ilmu. Salah satunya yang mulia guru kita alam, Syekh Muhammad Zaini bin H. Abdul Ghani Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad wafat pada 6 Syawal 1227 Hijrah bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 1812 meter dalam usia 105 tahun. Semoga Allah SWT selalu merahmati beliau dan keturunan-keturunan beliau hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin.